script dan formula. Kita unzip dulu. Script formula plus di sini file. Kita menemukan ada dua file, invoice 01 linker, invoice VBS, dan ada mana tadi? Log.zip. Karena kebetulan tadi nge-unzip langsung di folder yang sama, jadi ini filenya. Yang pertama kita lakukan adalah membaca file invoice-nya. Kita lakukan cut invoice. Ya, mungkin kita baca yang VBS-nya dulu. Jika kita lihat di sini, benar ini file VBA, jadi ya begitulah. Terima aja terlebih dahulu. Dan ini dia menjalankan function, tapi ternyata functionnya di obscure ya. Yada. Dan ya tidak ada yang menarik di sini, tapi kita tahu di sini ada file yang di obscure di sini, informasi yang di obscure. Dan jika kita lihat di sini, di sini ada function lagi, tapi kita nggak tahu ini manfaatnya apa. Jadi mungkin kita akan gunakan mousepad ya untuk memudahkan ya. Mousepad invoice VBS. Yes, oke. Karena di sini ada dua function, maka kita coba ingin cari tahu dulu apakah dua function ini saling keterkaitan satu sama lain. Pertama kita ya mudah saja sih, tinggal log functionnya kita coba cari. Ya, ternyata benar function yang ini kan terkait dan sepertinya fungsi ini akan digunakan untuk mende-obscure ya. Ya, sepertinya benar. Dan yang function ini nanti jadi function ini akan dipakai sebagai main-nya kemungkinan. Kalau dilihat dari sini, ini function opening function dan selanjutnya di sini ada end function. Artinya di sini dia satu paket fungsi. Dan kemudian dalam proses rutin fungsinya dia akan memanggil fungsi di sini. Yang dicurigai ini adalah untuk di-obscure. Selanjutnya kita akan coba cek file yang lain. Tadi ada invoice one linker. Jika kita lihat di sini ada hal yang menarik yaitu PowerShell. Ini apa? Jika dilihat, ini artinya program ini akan menjalankan PowerShell dan di sini ada C script dan kalkulator. Selanjutnya dia akan membuka WordPad. Untuk apa? Ya, masih belum diketahui. Bisa dipastikan jika file yang tadi mungkin akan dijalankan di PowerShell karena kita melihat file linkernya ini dia memanggil PowerShell dan selanjutnya ada invoice VBS ini dia menyembunyikan suatu fungsi atau rutin eksekusi yang dicurigai itu adalah tempat di mana kita harus mencarinya. Kemudian jika kita udah tahu PowerShell itu akan dilaksanakan, selanjutnya kita harus mencoba mencari file log yang berhubungan dengan PowerShell. Selanjutnya adalah kita meng-unzip log. Ya, kita coba masuk ke sebentar, nama filenya apa? Windows ya.
Windows, cd system, cd invent, kita coba ls, oh masuk lagi, cd logs. Tadi kita sepakat bahwa PowerShell itu akan dijalankan, maka nanti akan ada namanya history PowerShell. Jadi kita coba ls, selanjutnya kita grep PowerShell. Yang akan kita cek nanti adalah 4 ini. Pertama kita akan coba cek Windows PowerShell ya, something. Terlihat belum ada yang menarik. Ini belum tahu ini apa fungsinya. Nah, kita coba naik lagi. Tarik. Belum. Oke. Ternyata benar ada proses yang dijalankan, tapi ini kita nggak tahu. Atau mungkin kita akan coba cek kembali dengan file VBS-nya. Kita coba buka lagi di sini. Open terminal. Oke. Lihat. Sepertinya ada kemiripan ya. Nah, terus kita akan coba cd download. Trail sudah dibuat. Kita akan coba cut filenya tadi, invoice VBS. Belum ya, bukan ini sepertinya. Kita akan coba cut invoice on graph. Oke. Nah, jika kita lihat di sini, kita bandingkan sama ya, dia akan menjalankan PowerShell, dan jika kita lihat di sini dia akan menghidden sebuah fungsi atau sebuah executable namanya cscript ke dalam kalkulator, dan ada file di sini invoice VBS, yaitu tadi file yang ini yang kita lihat, ada fungsi di dalamnya, kemudian ada file fungsi untuk mendeoffuse. Artinya sepertinya kita bisa mulai mencarinya dari sini. Ini akan menjadi flag kita untuk hari ini. Selanjutnya adalah kita akan mencoba melihat di sini. Oke. Ya, for bla 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 bla. Karena kita mengingat dari file linker ini dia akan menjalankan suatu fungsi, maka sudah pasti nanti di dalam historinya PowerShell akan menjalankan sesuatu. Nah, jika kita mencoba langsung berpikir cepatnya, ini yang atas sampai ke bawah, dan ya ini artinya adalah ini. Ini adalah hasil yang telah di-deoffuse, yang ini adalah hasil yang masih dalam posisi terobfuscate. Artinya ini akan dijalankan oleh PowerShell. Yang hasil offuse ini akan dijalankan. Mari kita hal yang menarik di sini adalah dia menyembunyikan sesuatu menggunakan base string. Kita coba buka ya. Karena dia mengatakannya base 4, maka kita akan mencoba decode. Selanjutnya kita menemukan lagi
bahwa fungsi ini atau dalam proses ini dia akan menjalankan, dia akan membuka, tepatnya, dia akan membuka Google Sheets, dan ini file Google Sheets-nya dia berada di sini. Dan ini mungkin kunci API key-nya. Selanjutnya dia akan langsung membuka, sel yang akan dibuka adalah sheet 1 03 O37. Artinya nanti di dalam proses PowerShell ini dia akan membuka Google Sheets. Nah, filesnya ini spreadsheet-nya, dan dia akan membuka pada sheet 1 sel O37. Berhubung soalnya kita nggak buka ya, mungkin untuk cepatnya, ketika ada proses yang menjalankan PowerShell, maka umumnya secara default PowerShell itu akan memberikan log dengan event ID 4104. Bisa tahu dari mana? You can take it for granted untuk sementara waktu. Dan selanjutnya adalah kita mencari pembukanya. Katanya sih ada nilai yang akan digunakan untuk membuka shellcode. Nah, katanya sih nilainya karena soalnya seperti itu. Karena kita tahu kalau seandainya PowerShell akan berjalan, maka akan meninggalkan history. Maka kita akan coba untuk melihat history yang operasionalnya dari PowerShell. Microsoft. Ya, ini dia. Oke. Yap. Sudah di depan mata. Nilai SOR-nya adalah 35. Ya, untuk recap-nya adalah, jadi invoice 01 itu akan digunakan sebagai executable penyerang untuk melakukan injeksi. I don't know, injeksi bisa jadi. Nah, di dalamnya invoice 01 linker itu dia akan membuka file invoice VBS yang sebagai payload, dan payload itu ternyata berbentuk obfuscate, maka harus dilakukan proses deobfuscate. Mengingat PowerShell itu akan menyisakan history, maka kita bisa langsung segera mengecek log yang berhubungan dengan PowerShell. Kemudian setelah mengecek isi dalam PowerShell itu, kita dapatkan bahwa PowerShell itu akan membuka file Google Spreadsheets dan akan langsung segera membuka sheet 1 di sel 03 O37. Take it for granted, dia akan PowerShell itu akan menyisakan event ID 4104, dan untuk membukanya untuk membuka deobfuscate pada soal itu mereka meminta nomor SOR, inputan SOR-nya berapa, dan kita bisa ketahui dari log operational PowerShell nilai SOR yang digunakan untuk membuka shellcode adalah 35.